Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Prakoso dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan bab tentang substansi genetika. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang substansi genetika itu sendiri. Substansi genetika adalah ilmu atau materi yang mempelajari bagian-bagian dalam sel yang berperan dalam pewarisan sifat atau karakter suatu makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom adalah benang pendek yang terdiri dari dua buah kromatid yang melekat satu sama lain. Berikut ini adalah struktur kromosom, yaitu matriks, selaput, kromonema, dan sentromer. Kromosom memiliki 4 bentuk, yaitu metasentrik, submetasentrik, akosentrik, dan telosentrik. Selanjutnya adalah macam-macam kromosom. Macam kromosom berdasarkan isinya dibedakan menjadi autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin wanita dan lain laki-laki. Memiliki kromosom yang sama yaitu 2N per diploid, yaitu 46 buah kromosom. Yang membedakan adalah gonosomnya, dapat dilihat seperti yang ada di gambar. Kalau laki-laki XY sedangkan perempuan XX. Berikutnya adalah gen. Istilah gen diciptakan oleh W. John Hansen pada tahun 1909. Gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Saya akan menyebutkan beberapa sifat gen, yaitu yang pertama, mengandung informasi genetik, kedua, dapat menduplikasi diri, ketiga, setiap gen mempunyai tugas dan fungsi tertentu, keempat, sifat tersebut ditentukan oleh kombinasi basah nitrogen DNA, kelima, sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Selanjutnya di sini ada DNA. DNA atau asam deoksiribosa nukleat merupakan senyawa kimia penyusun gen yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas asam fosfat, gula, pentosa, dan basah nitrogen. Menurut Watson-Crick, bentuk DNA adalah double helix, seperti pada gambar di bawah. Nukleotida pada suatu pita DNA mempunyai ikatan yang spesifik pada pita DNA pasangannya, seperti adenin A berpasangan dengan timin T, dihubungkan oleh 3 molekul hidrogen. Sitosin S berpasangan dengan guaninin G, dihubungkan oleh 2 molekul hidrogen. Yang terakhir adalah RNA atau asam ribonukleat, merupakan rantai polinukleotida berutas tunggal dan pendek. RNA tersusun atas gugus fosfat, ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri atas golongan purin dan pirimidin. RNA memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama RNA duta atau RNA-D. Adalah RNA yang membawa kode genetik dari DNA untuk ditranslasikan membentuk protein. Kedua ada RNA transfer atau RNA-T, adalah RNA yang berfungsi membaca asam amino yang dibutuhkan. Yang ketiga ada RNA ribosom atau RNA-R, adalah RNA yang berfungsi sebagai pengatur sistem protein. Di sini ada perbedaan antara DNA atau ADN dengan RNA atau ARN, yaitu tempatnya. Kalau DNA dalam kromosom, kalau RNA ada di sitoplasma, habis itu bentuknya kalau DNA pita ganda, kalau RNA pita tunggal. Habis itu kalau DNA gulanya deoksiribosa, sedangkan ARN ribosa. Kalau basahnya mereka berdua golongan purinnya sama,
Tetapi golongan pirimidinnya ada yang beda, yaitu kalau di ADN itu timin, sedangkan kalau di ARN itu urasil. Selanjutnya ada perbedaan fungsi ADN, yaitu penentuan macam protein yang akan disintesis, sedangkan kalau ARN mensintesis protein. Habis itu kalau ADN ada perbedaan di kadarnya, tidak mempengaruhi sintesis protein, kalau ARN dipengaruhi sintesis protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the sad machine, to the TV screens. Let love win when it's hard to find, when it's cold outside. I'm